Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali pada acara tutorial bagaimana kita membuat Google Form sekaligus dengan QR Code-nya. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah Google Form atau formulir tanpa judul ini adalah sebenarnya formulir yang sudah atau Google Form yang sudah terisi dan sudah jadi. Jadi kita lihat bersama bahwa kita ada lihat bersama adalah ada judul di sini. Judulnya pendaftaran siswa online AOC tahun 2020-2021. Jadi ini kita sudah buat Google Form-nya. Kemudian dari apa yang ditampilkan ini kita mari belajar bersama apa saja fitur yang ada di sini. Di sini ada beberapa fitur adalah pertanyaan, kemudian respon. Jadi kalau pertanyaan ini adalah sebenarnya pertanyaan yang ada yang Anda harus buat kepada Google Form. Nanti akan kita lihat bersama dari awal. Kemudian ada respon di sini. Respon ini adalah kalau kita ingin melihat berapa banyak calon siswa kita yang mendaftar di program pelatihan bahasa Inggris online. Nah, di sini ditampilkan dalam bentuk spreadsheet, ya hampir sama seperti Excel. Jadi ada nama lengkap, kemudian alamat, ya disesuaikan dengan apa yang ada di form pada pertanyaan tadi. Kalau di pertanyaan itu ada nama lengkap, maka di situ juga ada nama lengkap. Ya. Atau alamat lengkap, di sini juga harus ada alamat lengkap. Jadi di sini juga kita lihat di sebelah atas ini ada penyesuaian tema. Jadi tema ini bisa saja diganti beberapa yang kita inginkan. Misalnya kita ganti temanya ini misalnya dengan gambar yang standar di sini, ya gambarnya misalnya kita pakai yang ada gitarnya misalnya. Jadi nanti otomatis di heading ini adalah gambar gitar. Itu kalau kita mau mengganti opsi tema. Jadi sebenarnya tema ini tidak, ya kalau bisa harus disesuaikan dengan apa yang ada di Google Form itu. Jadi harus misalnya pendaftaran siswa online. Jadi mungkin di sini kalau gitar tidak begitu cocok, kita harus match dengan temanya. Itu kita pindahkan lagi ke ada misalnya kita lihat di sini seperti tadi kita lihat bersama, katakanlah yang ada sedikit kaitannya ini adalah gambar buku. Jadi itu tema. Kemudian untuk mengubah warna latar belakang di sini bisa saja diklik yang sebelah ini, kemudian ini otomatis akan berubah. Kemudian kita lihat di atas juga ada gambar mata, ini adalah pratinjau. Pratinjau ini sebenarnya hampir sama dengan Google Form yang kita lihat di layar. Cuma yang pratinjau ini adalah Google Form yang dikirim kepada siswa atau kepada calon siswa. Nah, jadi ini siswa harus
menulis secara lengkap di sini. Jadi kalau misalnya nama lengkap ya harus ditulis dengan lengkap. Kalau sudah ditulis satu persatu item-item yang ada di Google Form ini, siswa akan mengirim. Jadi akan mengirim kepada kita. Jadi hasil kiriman itu kita bisa lihat di form spreadsheet tadi, ya, seperti ini spreadsheet. Ya. Jadi spreadsheet ini adalah beberapa calon siswa yang sudah ada di atau sudah mendaftar di AUSI. Jadi kita lihat lagi. Nah, kita lihat kalau ini adalah Google Form yang di siswa. Kemudian kembali lagi kita kepada layar yang pertama tadi. Nah, oke. Nah, kita tidak dulu memulai dari awal. Kita lihat dulu kalau memang mau dari awal, kita sebenarnya klik di sini Google Form bisa juga. Klik Google Form di sini. Jadi ini sudah ada Google Form untuk bisnis, buat form dengan mudah ini. Nah, kita tinggal mengklik saja, kemudian kita bisa masuk pada formulir ya. Jadi kita klik formulir aja di sini. Jadi ini adalah contoh yang bisa kita lihat bersama. Kemudian kalau sudah mempunyai atau kita lihat saja dulu ke berikutnya sebelum dari awal. Kita sekarang misalnya mau mengirim Google Form yang sudah kita buat. Jadi Google Form yang kita buat yang sudah selesai akan kita kirim. Jadi klik kirim saja, kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada melalui email di sini, kemudian ini adalah tautan yang kita banyak menggunakannya. Kemudian ini adalah HTTP atau HTML. Ya, jadi kalau atau bahkan kita bisa langsung klik bagikan ke Facebook atau ke yang lainnya. Jadi kita sekarang memilih yang tautan. Jadi biasanya kalau di tautan ini terlalu panjang, jadi kita sulit menghafalnya. Ya. Jadi kita perpendek URL-nya jadi seperti ini. Jadi Google Form itu nanti akan terkirim ke HTTPS form yang sudah ada di sini. Jadi seperti itu saya pikir. Kemudian bagaimana kita akan memasukkan tautan ini kepada QR Code, membuat QR Code misalnya. Oke, kita buka QR Code. Jadi QR Code seperti ini. Jadi ini yang sudah jadi sebenarnya. Kita setting awal misalnya kita lihat lagi bagaimana proses untuk QR Code. Jadi form tadi yang sudah terkirim, kemudian yang sudah diperpendek yang seperti ini, kita copy saja, kemudian baru kita buka QR Code-nya. Jadi kita lihat nanti sebentar ya, kita klik login. Sebenarnya
Ini tadi sudah kita buat ini, tidak usah pakai login. Coba ada, kita tidak usah pakai login aja ini. Oke. Karena kita sudah membuatnya tadi. Nah, seperti ini QR code yang kita lihat. Kemudian kita dari yang sudah kita copy, kita paskan di sini. Jadi kemudian baru kita create QR. Jadi sambil menunggu kita create QR-nya. Nah, jadi QR-nya itu sudah berubah. Ini QR-nya sudah dalam bentuk kalau di scan, maka ini adalah formulir untuk diisi oleh siswa yang mau mengikuti pelatihan bahasa Inggris di AUC. Nah, sini ada beberapa item. Di sini ada set color, ada add logo image, ada customize design. Nah, di sini bisa, misalnya kalau mau mengubah colornya, kita lihat saja colornya di sini ya. Kita mau pakai apa? Misalnya kita mau pakai yang seperti ini. Nah, jadi nanti kita create QR, maka akan berubah ya, seperti yang di single color di sini ya. Kemudian kalau kepingin customer design, customize design, bisa juga buatkan. Tetapi di sini tidak begitu perlu. Mungkin di upload image ini misalnya mau ditaruh tengah-tengahnya agar lebih bonafit kelihatannya, atau lebih keren QR code-nya. Nah, seperti ini. Sambil menunggu kita lihat bersama. Kemudian kita akan mengcopy QR code ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di all program di sini kita bisa lihat di all program ini ada yang namanya snipping ya, itu di aksesoris. Buka aksesoris, ada snipping ya, snipping tool ya. Kita klik ya. Nah, setelah diklik maka akan kita klik dulu. Kita klik dulu, kemudian maka nanti akan ada seperti ini, muncul seperti ini. Maka kalau kita mau mengopi QR code-nya, maka seperti ini. Kita copy aja, jadi di frame dulu, kemudian kita pindahkan. Ini ditaruh file, save as, kita pindahkan ke alamat misalnya. Kalau di saya ini sudah ada di sini di E. Nah, di sini kumpulan ini kita misalnya pakai QR code 2 ya. Di bentuknya JPEG file, di save. Oke, itu sudah tersimpan, sehingga kita bisa menggunakan QR code ini kemana saja ya, atau di mana saja, misalnya di flyer atau di tempat-tempat brosur, agar anak-anak bisa melihat dan menggunakan QR code ini dengan efektif dan efisien. Saya pikir itu penyajian kami dari AUC English Institute. Ini adalah sebagai tugas kedua dari pelatihan. Mudah-mudahan
bermanfaat